spesial hari ulang tahun yang di 2023 ini berusia 32 tahun. Semakin tua TVRI Lampung hadir untuk Anda. Jadi udah kita lupakan impian untuk menjadi penyiar gitu. Zaman dulu tuh sampai puluhan kilo kamera tuh ya. Iya, itu kita ngeliput itu sambil lari-lari. Oh, kamera itu? Iya, kita takut Mas, ngeri juga ngeliput demo. Salah-salah kita juga kena. Kadang-kadang agak gimana gitu, suka marah-marah kalau terkenal sama mereka sih ya. Saya yakin ketika manusia diberi akal dan pikiran, tidak ada yang tidak bisa ketika kita mau belajar. Ketika Depen dibubarkan, TVRI tidak diberi anggaran, mau hidup-hidup, nggak mau ya sudah gitu. Hanya kita berjuang sendiri, hanya dikasih gaji saja. Kita waktu itu kertas saja nggak bisa beli. Kita mau terus atas stop. Pemirsa setia TVRI Lampung kembali di Tapis Tanya Rumpi Solusi. Waduh, edisi podcast kali ini ada yang beda nih. Apa ya yang buat beda? Spesial hari ulang tahun TVRI Lampung ke-32, kita akan berbincang dengan sosok-sosok yang penuh ikhlas dalam bekerja dan juga berjuang untuk TVRI Lampung. Salah satunya beliau ini. Beliau ini dulu tukang narik kabel di TVRI Lampung. Dan saat ini menjadi salah satu sosok kameramen senior dan paling didengar di TVRI Stasiun Lampung. Pak Hasan, sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh, bener ya Pak yang tadi saya bilang ya Pak? Alhamdulillah. Zaman dulu Betul. narik kabel Pak. Iya. Waduh, ini saya selalu senang melihat Pak Hasan karena beliau kalau sedang bekerja sama sudah aura positif dan juga direct ya atau mengarahkannya itu oke gitu ya Pak ya. Tapi mungkin Sobat Tapis banyak yang belum kenal nih. Kalau saya tanya Pak Hasan itu siapa sih? Silakan Pak, boleh perkenalkan dulu. Baik Mas Niko. Nah, saya ya Hasan. Lahir di TVRI Lampung. Lahir ya di Kampung Waihui ini yang ada Oke. di tempat kantor ini juga gitu. Cuman beda oke, RT oke. aja gitu. Baik, mengawali karir saya masuk di TVRI ini, bergabung dengan TVRI dari tahun 91 saya. Ketika itu ya honor dengan gaji 35.000 sebulan. Tahun berapa itu Pak? Tahun 91. 35.000 Iya, sebulan. tahun 91. Setelah itu kita dari tahun 91 itu ya bantu-bantu beres-beres karena berdirinya TVRI ini seiring dengan saya masuknya juga, karena saya masuk ke sini jendela pun belum ada yang dipasang. Kusen sudah semua. Karena waktu itu masih ada pekerjaan-pekerjaan juga, tukangnya masih ada juga yang mengerjakan gedung ini. Karena dikejar-kejar waktu, karena tanggal 12 Juli itu diresmikan oleh Menteri Penerangan itu Bapak Harmoko. Nah, dengan kami masuknya di sini honor itu yang ngebantu beres-beres. Ya beres-beres masang-masang kursi dulu kan masih kursi zaman Ligna. Ligna itu kan masih dipak-pak pakai kardus. Belum dibaut-baut belum, baru digelar-gelar dibaut-baut, diposisikan ke ruang-ruangannya. Setelah itu kami pun nggak dibantu sendiri sih, ada teman juga yang waktu itu sama-sama honor juga, seperti kawan kami Sekar Maji, Edi Junaidi. Karena di sini waktu berdirinya TVRI ini berdiri kan hanya beberapa personil orangnya, yang setahu kami hanya Pak Kepsta, Kabak TU, Kepala TU, Pak Gondo waktu itu, terus kasih program, kasih berita, kasih teknik. Oke. Nah, Kameramen 2 orang. Nah, pada saat itu artinya dengan SDM yang masih belum seramai sekarang Oh gitu ya, Pak, belum, ya? masih belum ada orang, masih sepi juga. Saya mau ini. tanya, keadaan lingkungan pada saat itu seperti apa TVRI Lampung ini? Lingkungannya masih hutan semua, kanan kiri hutan. Oke. Masih orang ini dulu kan hutan, memang ini kebun sereh dulu. Ini karena warga asli ya Pak Iya. ya? Pada saat itu ya? Dibangunlah TVRI. Jadi kampung-kampung ini masih istilahnya belakangnya nih, kampung ini belum ada jalan. Kebon? Ya kebon. Jadi kandang sapi semua, orang-orang sini kan melihara sapi semua. Jadi belakangnya, arah ke depannya ke sana. Nah, dengan sekarang ini kan depannya ke sini, belakangnya ke sana, kebalikan. Malah kebalik. Malah kebalikan, Ya, wah. karena ramenya ke sini.
Nah setelah lama dari 91 sampai 92 ada penerimaan pegawai. Nah disitulah kami ikut mendaftar juga, ikut tes di Depen, alhamdulillah lulus. Setelah lulus itu baru kami ditarik ke dalam. Istilahnya di teknik gitu loh, ditarik ke teknik. Oke. Nah di teknik itu kami ya ngebantu-bantu di teknik. Ya nama tahu sendiri kan peralatan teknik kan, ya ada kabel, ada segala macam, ada genset yang ngebantu gulung kabel. Nah benar berarti dengan kalimat tadi narik kabel apa ya? Gulung kabel, terus genset karena kita kan belum ada listrik waktu itu kan masih genset penerangannya. Jadi setiap mati lampu genset, kalau malam ada bapak-bapak yang ngedit, kami pun ngebantu ngidupin genset, nungguin sampai selesai ngedit kan dulu. Kita ini kan TVRI ini langsung bukan stasiun penyiaran, jadi SPK, stasiun produksi keliling. Jadi apapun yang kita liput dulu itu yang diproduksi itu dikirim ke Jakarta, kita tayangkan ke Jakarta. Kita bersifat berita nasional. Ya, berita nasional. Setelah kami ditarik ke teknik, akhirnya kami dibelajarin sama senior-senior kami, ya Pak Hendrik, Pak Dedi tentang kamera. Disitulah kami ditunjuk jadi asisten kamera, kameramen dulu, asisten kameramen. Asisten kameramen gunanya yaitu setiap ada kegiatan, dulu tuh ada paket namanya Kelompok Pencapir yang sering ke lapangan. Dengan siaran pedesaan. Nah, itu bawa UB, itu memerlukan kabel yang panjang. Jadi ketika kameramen ke depan, ya kami harus ngelur kabel. Itu berapa meter kira-kira panjang? Sekitar ada 50 meteran kan pakai roll. Nah, cuma jadi, kan nggak digunakan semua. Untuk ngambil gotong ya, narik, ngeboyong Ya, gitu, Pak. Sama gulungnya udah PR tuh Pak ya. Ya, ketika kameramen mundur ya kita tarik kabelnya. Itulah di situ. Setelah lama kami pun dibelajarin tentang kamera. Itu buta banget Nah, Pak ya. ya. Tentang kamera, akhirnya kami dipercaya untuk menjadi kameramen. Jadi liputan berita dulu. Kalau nggak salah itu tahun 95-an. 95 ya, Iya. 3 tahun bekerja ya. Iya, 95. Karena kita udah PNS semua nih, udah PNS. Cuman ada beberapa orang udah PNS semua, ya tenaganya juga kurang. Jadi ketika kami udah di kameramen, dibelajarin ngedit juga. Jadi kita ini namanya di SPK ini masih semua semberabutan. Kerjanya itu ya editor, ya kameramen, ya kita kerjakan semua. Satu badan untuk semua berarti iya, ya. Yang hidupin genset karena kan sampai hidupin genset juga Pak. Genset Yonder MWM kami juga yang ngurusin. Jadi makanya kami tahu semua. Karena kami yang melihara, karena nggak ada orang memang. Pada saat itu. Sedangkan syuting berita pun kita bawa mobil sendiri, nggak ada driver juga. Driver cuma ada driver Capsta, ada driver satu umum. Udah. Jadi kita sendiri bawa mobil dengan reporter, dengan kita ke lapangan. Hasilnya reporter yang bikin naskah, karena kami ini merangkap editor, pengen cepat selesai, nunggu reporter dubbing kan lama, dia bikin naskah lagi, kami dubbing juga. Sabar. Setelah di dubbing kami edit. Jadi zaman itu seorang Pak Hasan dan juga rekan-rekan ikut ngedubbing juga Pak? Iya, ikut dubbing. Jadi bukan pekerjaan reporter atau penyiar itu bukan? Kita udah kerjasama memang, karena memang nggak ada orang memang. Bukan karena menguasai ya Pak ya? Iya, bukan. Karena kita terpaksa dikejar-kejar waktu juga. Kalau nunggu reporter kan lama. Sedangkan waktu itu kita mulai mencoba siaran percobaan 30 menit. Dengan durasi 30 menit, siarannya bukan di sini, Mas. Kita bawa PTR ke transmisi, pakai kabel colok langsung Gunung Betung. Nah dukanya tapi ada juga kalau ada treble, ya kita langsung ke Gunung Betung, nggak bisa langsung dibawa ke jauh itu ya Pak ya. PTR-nya kabel video, kabel power bawa ke sana. Ya Allah. Dicoloklah di sana, baru kita siaran. Perjuangan tuh Pak ya. Ya. Terus mengenai peliputan ini tentunya banyak suka duka, apalagi zaman dulu kan kamera kan berat-berat Mas. Nah ini, aku tuh dengar beberapa informasi yang saya lihat dari beberapa sumber juga, zaman dulu tuh sampai puluhan kilo kamera tuh ya. Memang benar, apalagi namanya Betacam itu 25 kilo. Pernah merasakan? Ya, kita yang bawa kameranya kamera Betacam. Bukan itu, dipanggul. Kamera Betacam, Ikegami, itu udah semua, baterainya aja 2 kiloan, baterai fake, baterai besar. 2 kilo ya? Iya.
Kalau yang udah kesini terus PHS, mini DP segala itu udah kecil itu mah. Kebayang pertama nggak sih, yang besar. Sobat Apis sih 2 kilo itu berat loh ya Pak ya? Ya, Dan pasti lumayan. dengan beban kamera itu total sampai 25 kilo. Iya, 25 Bawahnya seperti kilo. kamera saat ini Pak ya? Udah pokoknya 25 kilo itu boleh dicek, ditimbang, udah. Saya pernah Kalau- merhatikan, memang benar memang. Bener ada. Iya. Ada kisah nggak? Lagi liputan apa yang sampai bawa-bawa itu gitu? Nah itu. Apa tuh? Udah kamera berat, kita liputan demo yang paling Terkena. ini. Yang Tahun berapa tuh? Tahun waktu turunnya Pak Presiden Soeharto. Oh, kalau nggak krisis salah. Ya. moneter pada saat itu. Itu di depan UBL itu pas lagi seru-serunya demo, udah rame-ramenya. Waktu itu ada perusakan kantor Koramil di Dan depan bawa kamera UBL itu? sekarang itu UBL. Oke. Itu kita ngeliput itu sambil lari-lari. Bawa Mas kamera Niko. itu? Iya, kita takut Mas, ngeri juga ngeliput demo. Salah-salah kita juga kena. Kita kan sambil nyumput-nyumput juga. Si demo itu kan ada yang seneng, ada yang tidak diliputkan. Ya kita juga ya lari-lari juga, ikut lari ke sana, lari ke sini. Belum batuk kemana-mana, kita ngeri juga. Kamera pun pasti Kameranya mahal, 25 kilo. Dan mahal pada saat Wah, itu Bos, iya. iya kan. Kamera betak. Resiko dan Kan, tanggung tahu jawabnya tidak sendiri. mudah pasti ya Pak ya. Iya. Itulah suka dukanya. Cuman kami waktu zaman itu kami kan bangga gitu loh. Senang juga. Karena apa? Walaupun gimana TVRI zaman dulu tuh masih ditonton orang, diakui orang lah pokoknya. Iya, the most ya Pak ya, paling ya. Karena memang nggak ada, TV-TV swasta belum ada, hanya TVRI Lampung. Waktu itu walaupun zaman SPK, akhirnya ya punya ide dengan ada siaran sendiri. Pak Kapsta pertama dulu bikin menara. Bikin menara, kita siaran setengah jam ditingkatkan 1 jam. Itu ikut serta juga Pak bikin menara. Iya, kita ikut juga. Sampai- Bahkan yang 25 meter Oke. yang pertama. 25 meter yang pertama di samping gedung ini bikin tidak tembus. Akhirnya Pak Kapsta waktu itu beli pohon kelapa itu 2 batang ditebang di depan. Oke. Karena saking menghalangi arah mikrowave itu ke Gunung Betung, kan ditembaknya ke Gunung Betung kita. Nah, menghalangi akhirnya dibeli 2 batang. Ditebang baru tembus ke sana siaran. Setelah itu nggak lama karena kurang tinggi bikinlah di yang sekarang untuk shelter itu 45 kilo. Itu pun saya yang naik langsung Mas Niko. Sampai naik? Yang masang mikrowave nggak ada yang berani naik 45 kilo. Tahun berapa itu Pak? Udah tahun berapa ya? 98. Waduh, Udah ya 998. puluhan tahun lalu itu ya Pak ya. Enggak deh, 98 masih 25, iya benar-benar. Karena waktu 98 kan kantor kita pun ramai juga, dijaga juga kan. Waktu zaman dulu kan semua kantor-kantor yang vital kan dijaga sama polisi sama tentara. Karena fenomena pada saat itu ya, Pak, Iya. yang merasakan sekali artinya ya. Dan sampai saat ini artinya Sobat Apis kalau melihat sosok Pak Hasan ya, beliau sambil bercerita, bertutur, tapi memorinya memanggil kejadian-kejadian pada Iya. saat itu. Dan sampai saat ini 32 tahun, bukan usia yang lagi muda, remaja, dewasa untuk usia instansi TVRI Lampung. Bagaimana Pak? Apa yang membuat Bapak sampai saat ini pastinya bisa terus memiliki dan juga mencintai? Ya kita sebetulnya ya kerja itu kita merasa memiliki kantor ini. Makanya zaman dulu kami jarang pulang, malam ya di sini, siang di sini. Apalah jarang di Istilahnya rumah. sampai saya ini terus terang aja dari awal sampai baru cuti aja baru tahun kemarin ini Mas, belum pernah saya cuti. Karena memang saya memang rumahnya dekat juga, memang ya saya memang gimana ya, kalau nongkrong di rumah bentar aja kayaknya nggak betah, pengennya di kantor. Gitu. Jiwa lapangannya memang sudah udah dari terbang dulu ya. gitu. Makanya kalau sekarang ini ya rekan-rekan adik-adik kita ya memang enak kayaknya. Dengan masuknya enak, terus begitu masuk langsung kamera, megang kameramen, dan kameranya juga sekarang memang canggih-canggih. Oke. Saya akui memang walaupun kecil memang canggih dibandingkan dengan dulu. Cuman ya kalau dulu ya memang zamannya dulu ya itulah memang barangnya itu gitu, memang ya bagus juga memang zaman dulu memang kayak gitu. Kalau dibandingkan dengan sekarang ya jelas ketinggalan. Cuman maksud saya ya teman-teman ya dengan eranya sekarang ini ya mari juga gitu kita sama-sama bangun ini TVRI, karena dengan dari awal tidak mudah juga bisanya segini ini Sampai kamera segini ya, sebegini ya, Pak, ya. ini tidak gampang juga merintisnya gitu Dan dari satu, Kapsta yang pertama. mungkin jangan mudah mengeluh ya Pak. Nah, Perjuangan itu. orang-orang dahulu lebih sulit untuk membangun TVRI Lampung. Jadi saat ini mungkin ya kita semua pelanjut harus tetap ya tadi merasa dan dicintai juga oleh Iya. masyarakat.
Gitu sekali. Pak Hasan, terima kasih Pak. Luar biasa sekali obrolan yang mengandung bawang ya kalau kata Sobat Tapis. Tapi saya sedikit punya kejutan untuk Pak Hasan. Sebetulnya masih banyak Bos, pengen cerita cuman karena waktu juga mungkin ya. Waduh, Iya. betul nih. Maka dari itu, Iya. untuk selanjutnya kita butuh adalah doa dan harapan juga semangat dari sosok Pak Hasan. Untuk Pak Hasan Terima dari kasih. TVRI Lampung, apresiasi. Iya. Sobat Tapis. Saya selalu mendoakan TVRI Lampung mudah-mudahan selalu maju, Amin. sukses, Amin. dan karyawan-karyawannya bisa guyup, Amin. gitu. Kekeluargaannya dibangun seperti dulu. Amin. Mudah-mudahan TVRI Lampung selalu jaya. Amin. Wah, terima kasih Pak Hasan. Ini momen yang luar biasa sekali ya, membuka memori yang pernah terjadi dan diungkapkan di depan kamera untuk disaksikan oleh Sobat Tapis. Itu hal yang tidak mudah sampai saat ini. Dan sosok Pak Hasan adalah sosok yang pertama duduk di ruangan ini. Selanjutnya akan ada sosok-sosok yang akan berbincang dengan saya di Tapis Tanya Rumpi Solusi. Ada siapa? Ini dia. Nah, pemirsa Tapis Tanya Rumpi Solusi, kita tadi sudah bincang dengan sosok kameramen yang berawal dari gulung-gulung kabel. Nah ini selanjutnya tidak kalah seru. Kehidupan beliau diawali dengan menjadi seorang penyiar pada tahun 90-an dan saat ini masih bertahan di TVRI Lampung. Namun, apa ya posisinya? Ini dia, si paling suara 7 oktav di TVRI Lampung, Mbak Winda. Halo. Sehat kabarnya, Mbak? Alhamdulillah sehat. Niko sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Siap bincang ya hari ini ya? Insya Allah. Insya Allah siap ya. berbagi. Siap berbagi. Apapun yang bisa dibagi. Sudah berapa lama nggak muncul di depan layar gini? Terakhir 2014 sih. 2014. Berarti hampir 10 tahun. 9 tahun. Hampir 10 tahun 9 ya. tahun ini. Udah lama tuh. Dan Balik layar. udah bisa nebak ya, Sobat Tapis ya. Mbak Winda adalah senior penyiar TVRI Lampung pada tahun 90-an ya Mbak ya. Awal berkarir tahun berapa? 99. 99. Wah itu waktu zaman krisis-krisisnya ya. Iya. Oke. Krisis diawali moneter 98 ya. Mm-mm. Nah, aku gabung di 99. Nah, pada zaman itu memang sudah apa ya, terbuka jalan dengan aku punya cita-cita menjadi seorang penyiar lah enggak. dan lain-lain. Itu bagaimana jalan cerita membawa Mbak Winda ke sini? Jujur sih nggak ada gambaran sama sekali. Karena saat itu saya juga memang masih sedang bekerja di salah satu perusahaan swasta bergerak di bidang percetakan. Nah, ketika mendengar ada lowongan penerimaan penyiar, uji nyali sih sebetulnya. Karena kalau uji profesi kagak banget gitu kan. Nah, akhirnya mencoba bergabung dan alhamdulillah setelah penantian yang agak lama dari hasil tes dan beberapa tahapan seleksi keterima. Berapa lama nungguin? Cukup lama, hampir 4 bulan. Udah lupa itu iya, ya? bener banget, udah lupa banget. Udah nyaris pesimis, aduh nggak bakal keterima ini mah, sampai sekarang nggak ada pemberitahuan di telepon, kan bilangnya mau di telepon tuh nanti kalau misalnya keterima, tapi sampai beberapa bulan itu nggak di telepon, udah berarti nggak keterima. Jadi udah kita lupakan impian untuk menjadi penyiar gitu. Waduh, tapi inilah dia ya, namanya jalan cerita tidak ada yang Iya. tahu ya. Pada zaman itu tidak disangka-sangka ya. Nah, Mbak Winda, artinya posisi Mbak Winda itu sama seperti Niko saat ini di beberapa puluh tahun lalu. Puluh ya? Berapa tahun sih? 24 tahun. 24 tahun. Artinya zaman sekarang nih ya. Aduh, Niko sendiri banyak sekali kita ketemuin namanya. Walaupun terlihat enak ya. Pressure-nya, tekanannya, ya halang rintangan ada aja gitu. Apalagi zaman 90-an. Iya, dengan minimnya peralatan yang kita miliki kan. Kalau zaman dulu kita belum ada teleprompter, kalau zaman sekarang kita bisa langsung baca gitu kan. Ada teksnya, kemudian bisa dipandu oleh dari control room, master control gitu kan. Dulu itu benar-benar belum ada sama sekali gitu. Karena di zaman 99 itu TVRI Lampung sendiri berdiri tahun 91 sebagai SPK kan. Jadi belum begitu lama dan peralatan pun belum begitu canggih seperti saat ini. Nah. Jadi prepare kita itu harus benar-benar matang gitu.
2 jam sebelumnya kita harus sudah menghafal semua itu urutan acara dan sebagainya, baik dari kata-katanya atau apanya gitu. Tidak boleh ada yang salah sama sekali. Jadi butuh waktu beberapa jam sebelum kita tayang tuh ya Sob. Nah, ini menarik nih. Ketika masa itu bergabung ke TVRI Stasiun Lampung, apakah sudah bernama TVRI Stasiun Lampung tahun 99? TVRI Bandar Lampung. Oke. TVRI Bandar Lampung, kemudian dulu statusnya perusahaan jawatan ya, belum LPP seperti sekarang ini. Jadi saya melewati 3 masa. Statusnya perusahaan jawatan, kemudian berubah menjadi Persero, dan sekarang terakhir LPP penyiaran ini. Oke. Baik, artinya banyak menjadi saksi perjalanan TVRI Lampung yang tanpa disadari juga Sobat Tapis ya. Spesial hari ulang tahun yang di 2023 ini berusia 32 tahun. Semakin tua TVRI Lampung hadir untuk Anda. Nah, kita kembali kilas balik. Mbak Minda, masa itu, masa-masa sulit, kalau saya tanya kenangan-kenangan ataupun memori Mbak Minda sebelum saya bahas posisi Mbak Minda sekarang ya, apa aja sih? Seperti mungkin ya sulit mencari aksesnya karena mungkin kita tahu ya lokasi dan lain-lain. Banyak. Kalau dulu TVRI walaupun kantornya tetap di sini, tapi kan perkembangannya tidak seperti sekarang ini ya. Kalau sekarang udah rame banget gitu kan, ditambah dengan banyaknya pembangunan yang bertambah. Kalau dulu jalanan jalur 2 Korpri tuh masih lengang banget gitu kan, kiri kanan masih banyak pohon-pohon segala macem gitu. Pokoknya sepi banget deh gitu. Terus yang paling sulit tuh kalau kita nggak punya kendaraan sendiri untuk sampai ke TVRI ini. Pernah merasakan? Pernah dong, karena awal-awal bergabung itu jujur saya nggak bisa berkendara gitu kan. Kemudian untuk sampai di sini tuh naik angkot di depan, kemudian harus jalan kaki ke sininya gitu. Karena hanya berhenti sampai di Polsek Sukarami itu aja. Bus dulu, kalau dulu ada bus Damri ya. Aku bawa kendaraan aja ngerasa masuknya jauh ya. Jauh banget. Apalagi zaman ini bisa dengan... dibayangkan kan kita jalan kaki gitu kan. Betul. Ini kondisi jalan yang mungkin bisa dibilang pada masa itu belum baik ya. Belum baik banget. Masih ya you know lah. Terus kalau kayak semacam kan kita ya sebagai presenter ya Sobat Tapis juga ya perlu tahu ya, hujan gitu ya, badai terjang, kalau memang konsekuensinya live jam sekian gitu. Itu ngerasain momen-momen seperti itu? Itu yang paling kerasa banget ketika kita harus memandu suatu acara live, tidak boleh tidak hadir maksudnya kan, karena kalau nggak hadir tuh acara nggak bakal ada yang mandu gitu, karena memang udah menjadi tugas kita, karena kan sudah terjadwal bahwasanya kita yang akan membawa. Pernah tuh aku juga seperti itu, kehujanan, ampun deh, hujan deras harus kita tabrak juga harus kita lewati dengan jas hujan dan sebagainya gitu kan, untuk sampai ke sini, kemudian bersiap-siap ngeringin semua baju segala macam, terus bermake up buru-buru segala macam, harus mandu acara. Itu yang paling seru sebagai penyiar. Apalagi zaman itu ya tadi ya, kondisi akses jalan masih belum baik, dan juga ya pastinya lingkungan yang masih kurang suportif, dalam arti ya tadi masih banyak pohon-pohon, apalagi cewek dan lain-lain. Aku dengar pernah kecelakaan. Iya, benar. Pas waktu itu sore kan mau mandu acara live musik, kemudian karena nguber waktu, saking ngebutnya ya, salah juga karena datangnya mungkin karena udah terlalu mepet ya, akhirnya nggak sengaja tuh ya terjadilah musibah gitu. Tapi itu hikmah juga. Akhirnya nggak jadi tayang. Akhirnya acara hari itu direrun, tidak jadi live. Untuk beberapa waktu saya harus bed rest. Gitu. Itu ya perjuangan sebagai penyiar. Makanya aku tuh pribadi ya, ini sedikit sambil cerita, aku paling ngehindarin banget waktu mepet. Jadi kalau aku berangkat pasti aku udah jauh dari rumah. Jadi kalau aku datang ke kantor apalagi ada siaran, aku nggak pernah mepet. Selalu tepat waktu yang aku usahakan gitu ya. Itu pelajaran banget memang. Harus jangan mepet berangkatnya. Oke, baik. Ini kenapa jadi ketawa sih? Oke, Mbak Minda, ini sedikit lanjut ya. Aduh, kilas balik. Flashback memang enak ya? Emang enak. Apalagi momen perjuangan ya, yang mengantarkan ke Mbak Minda saat ini, yang posisinya adalah sebagai sekarang Ketua Tim Perencana dan Pengendalian Anggaran. Tuh, siapa yang nyangka masa itu berjuang pakai itu jalan jauh kaki. Banget ya pindahnya. Jauh banget. Dari penyiar lari ke keuangan. Iya. Saya juga gak nyangka, sumpah. Iya, arti kalau mengikuti skema kita nggak bakal pernah tahu alur dari yang kuasa ya Mbak ya. Nah, maka dari itu sebelum dari posisi itu
Kalian sempat kontribusi juga ya di beberapa ya tadi seperti berita, program. Sebelumnya kan sempat dari penyiar itu kan kita freelance gitu kan, tenaga kontrak. Pada saat itu ya? Iya. Kemudian kita ditawarkan, aku sama temanku ada ditawarkan untuk bergabung sebagai tenaga bantuan gitu kan untuk redaksi. Nah awalnya diperbantukan itu aku di berita gitu, bantu-bantu redaksi, pegang Cekjen juga gitu. Nah dapat beberapa tahun di situ pindah ke program gitu. Nah dari program sampai 2014 baru kemudian dapat SK dipindahkan ke bagian keuangan sampai saat ini. Nah ya ini menjadi salah satu hikmah yang bisa diambil juga. Iya. Dimanapun Anda berada gitu ya, loyalitas dan juga rasa memiliki dari sebuah instansi ataupun cintai pekerjaan kita itu benar ya, karena kita tidak akan pernah tahu hikmahnya di tempat itu atau mungkin di tempat selanjutnya ya Mbak ya. Mbak Minda, karena aku dengar juga zaman itu yang Mbak beri adalah loyalitas ya, Betul. tanpa ada upah ya. Iya betul. Waktu diperbantukan itu kita tidak diberikan gaji bulanan, hanya diberikan insentif berupa uang makan dan semacam uang operasional gitulah gitu. Tapi tidak ada gaji bulanan. Sampai 2 menjelang 3 tahun lah saya seperti itu. Tapi nggak apa-apa karena memang jujur pengalaman yang saya butuhkan gitu. Karena pengalaman itu memang benar-benar guru yang paling berharga gitu kan. Jadi oke lah nggak apa-apa, nggak diupah gitu. Toh saya tetap jadi penyiar gitu kan. Itu juga sudah menghasilkan gitu. Kemudian tapi kan ternyata alhamdulillah sampai saat ini membuahkan hasil yang sangat luar biasa dari ketekunan kita itu gitu. Karena ternyata di 2014 kita yang K1 berhasil diangkat menjadi CPNS dan sekarang sudah PNS. Alhamdulillah ya. Itu buah manis dari kesabaran ya. Betul dan banget. juga sosok mulia seperti Mbak Minda yang dimana selalu dia tadi loyalitas terhadap instansi dan juga mau belajar ya Mbak ya. Karena menurutku ketika kita bersama untuk belajar dan juga kita fokus dengan apa yang kita kerjakan, jalan baru itu akan terbuka. Betul ya? banget. Mbak pasti merasakan ya? Iya, karena jujur dari awal kan nggak ada basic sebagai penyiar, ternyata dengan kita kemauan belajar, alhamdulillah bisa menjadi penyiar gitu kan. Kemudian Padahal nggak ada jiwanya. padahal nggak ada jiwa banget, aneh gitu kan, harus ngoceh gitu depan kamera, bla 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 gitu kan, agak sedikit apa ya? Apalagi zaman itu nggak ada yang namanya kamera depan, Iya, ya kamera betul. belakang, sama kamera itu asing ya. Iya, gugup banget kan gitu. Kemudian setelah kita familiar dengan itu semua, terjun di dunianya udah mendalami, ternyata harus pindah ke bagian yang lain gitu, belajar lagi dari awal gitu. Wah. Tapi ya saya yakin ketika manusia diberi akal dan pikiran, tidak ada yang tidak bisa ketika kita mau belajar. Waduh, aku rasa kalau ngobrol sama senior gini, minta tambah durasi bisa nggak sih? Kayaknya habis deh durasinya. Karena pengen terus menggali ya. Iya. Dan juga dia fun fact ya, Sobat Tapis di rumah ya, di TVRI Lampung, Mbak Minda ini terkenal dengan sebutan suara 7 oktav. Ngapain tuh? Serem ya. Tinggi pasti ya nadanya ya. Sebenarnya itu karena pindah bidang ini ya, karena pindah bidang ini mungkin yang asalnya kita hanya bertemu dengan narasumber gitu kan, cuma dengan kru yang hanya beberapa orang gitu, tiba-tiba kita pindah ke bagian lain yang harus mengurusi sekian banyak orang, Iya, berhubungan oke. dengan anggaran gitu kan, kemudian terbentur dengan aturan-aturan, kadang sedikit agak spanning Ya, gitu jadi kan. jiwa aslinya keluar ya. Tahu aja. Jadi nggak enak hati kan. Jadi kadang-kadang agak gimana gitu, suka marah-marah kalau terkenal sama mereka sih ya. Oke. Karena ya itu tadi, kadang beban itu terlalu berat sehingga di satu sisi kita ingin meluluskan, tapi di sisi lain kita terbentur dengan aturan. Wah. Berbeda dengan jadi penyiar. Kalau jadi penyiar kan kita lurus-lurus aja, polos-polos aja gitu. Maksudnya bisa mengungkapkan apa yang kita mau gitu kan, Oke, dengan siap. dengan segala ekspresi gitu kan, Ekspresi. improvisasi. Dan juga mendapat apresiasi. Benar gitu. sekali. Nah kalau ketika pindah bidang langsung kaget, langsung duduk di balik meja, kemudian harus fokus, mendadak jadi tua. Oke, dan juga jiwanya makanya berlawanan Iya ya. betul banget. Biasa Oke. healing kan, tiba-tiba harus duduk manis, ya Allah, bener-bener ya. Aduh,
Ya, inilah namanya buah manis. Semua Iya. pasti ada hikmahnya dari Betul. perjalanan yang ada. Ya seperti saya, hikmahnya yang tadinya tidak apa-apa ternyata bisa menjadi apa-apa gitu kan. Berkat Wah. TVRI tentunya. Thank you TVRI. TVRI Lampung, dan juga pasti segala doa baik menyertai Sobat Amin, Tapis, amin. saya dan juga semuanya yang menyaksikan tayangan ini. Nah, sedikit saya mungkin membahas juga di masa itu Mbak, barengannya sama siapa aja yang Mbak ingat? Yang masih ada nih ya? Yang masih ada di TVRI Lampung banyak pada masa itu, rata-rata hampir masih ada semua sih. Cuman ada juga yang sudah masuk ke masa purna bakti, ada gitu. Kalau penyiar di zaman itu Mbak Livi yang paling banyak memotivasi saya, karena Oke. jujur waktu penerimaan beliau juga yang ngetes saya gitu kan, untuk bisa mengikuti seleksi penyiar gitu. Kemudian ketika kita sudah jadi penyiar pun beliau yang paling banyak membantu, mensupport, mengajari kita tanpa lelah gitu bagaimana caranya olah vokal. Karena jujur karena tidak punya basic sebagai penyiar, jadi kan otomatis olah vokal kita pun agak sedikit aneh ya. Itu tadi ketika keluar aslinya yang naik 7 oktav tadi. Tapi sebentar, jadi zaman itu Mbak Livi ya? Ya, zaman itu Mbak Livi, ada Mbak Lis juga gitu. Ini aku sambil mau ngomong, mana kamera nih, ke Mbak Livi. Mbak Livi, kok Anda nggak tua-tua ya? Itu 99 sudah mendedikasikan diri, ngajarin ya adik-adiknya. Betul. Sampai sekarang loh Anda. Oke, artinya memang perjalanan yang begitu membuahkan hasil dan juga tidak mudah dan tidak cukup kalau diceritain semua di sini ya. Saya punya sedikit kejutan untuk Apa Mbak Winda. Apresiasi dari TVRI Lampung. Terima kasih untuk banyak. sosok Mbak Winda, penyiar berproses yang alhamdulillah saat ini menjadi apa-apa untuk banyak orang. Silakan. Amin. Terima kasih Kakak Niko. Sama-sama. Tapi sebelumnya boleh saya minta doa dan harapan untuk TVRI Lampung. Yang pasti harapannya TVRI Lampung makin jaya, makin sukses dan makin dikenal oleh masyarakat, karena dengan adanya perubahan arus digitalisasi ini sangat sulit mengkat mana yang wajib ditonton, mana yang tidak boleh ditonton gitu kan. Nah, semoga dengan adanya media TVRI ini kita lebih memotivasi anak-anak dan memacu mereka dalam pengembangan diri yang lebih baik lagi. Wow, amin. Semoga. Terima kasih Mbak Winda Terima ya. kasih. Itu oleh-oleh sebelum Anda kembali ke ruangan Anda ya. Nah, setelah ini Sobat Tapis ya, Mbak Winda sudah ya kan. Dan tadi yang di awal Hasan sudah. Selanjutnya ada siapa ya kira-kira ya? Penasaran? Saya juga penasaran. Siapakah sosok yang memotivasi dan akan menceritakan tentang perjalanan hidupnya di TVRI Lampung sampai dengan ke usia 32 tahun ini? Inilah dia sosoknya. Nah, Sobat Tapis, tanya Rumpi Solusi. Selanjutnya, kita akan berbincang kepada salah satu sosok yang jalan aja kita sudah segan. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Kepala Stasiun TVRI Lampung. Pak Herli Marjoni, sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat juga. Tapi pun. Oke, ini pemirsa bibir boleh tersenyum ya, walaupun hati dak dikduk. Pak Joni, Ya. ngobrol santai ya Pak ya. Boleh. Kepala Stasiun TVRI Lampung yang pastinya adalah sebuah jabatan dan juga perjalanan yang tidak mudah. Apalagi melihat di TVRI Lampung saat ini di usia ke-32, kiprahnya bagi masyarakat dan juga pasti bagi Pak Herli Marjoni yang mengawali karirnya di TVRI Lampung, itu adalah sebuah perjalanan yang kalau dibukukan banyak sekali pasti lembarannya Pak ya. Pak Joni, bergabung di TVRI Lampung kapan Pak? Saya mulai bekerja tuh di tahun 1993. 93? Iya, Oke. lebih kurang 30 tahun itu. 30 tahun? 30 tahun ya sekarang. 30 tahun nggak kerasa, 30 tahun. Tapi tidak hanya di TVRI Stasiun Lampung. Memulai karir tepatnya di bulan Maret 2023, tapi saya masuk itu di Juli kalau nggak salah, seperti itu. Di Juli saya masuk karena kan ada proses ketika pengangkatan dengan penempatan. Oke, waduh, luar biasa. Ini saya sekali lagi mohon izin ya Pak ya, kita ngobrol santai ya Pak Joni ya. Di edisi spesial hari ulang tahun TVRI Lampung, pastinya juga nih ya Sobat Tapis penasaran ya. Pak Joni, untuk sampai di titik menjadi seorang kepala stasiun adalah perjalanan yang tidak mudah.
mengawali karir di TVRI Lampung dulu sebagai apa, Pak? Dulu saya di teknik. Teknik? Iya. Bagaimana kisahnya, Pak? Boleh diceritakan? Saya itu sebelum di TVRI, kebetulan ahli di komputer. Oke. Saya ngajar, dulu kan masih ada PS, DOS, WS, Lotus, WS, mungkin nggak ada lagi program itu sekarang. Ya. Oke. Kemudian saya ditempatkan di teknik, karena sebenarnya saya SMEA, nggak ada urusan sama peralatan teknik, tapi saya membantu di administrasi teknik. Oke. Kemudian juga belajar tentang peralatan editing, belajar dulu namanya adanya Presto. Zaman dulu peralatannya tidak secanggih sekarang. Bikin telop, nama misalnya nama Niko. Iya, gitu. iya betul. Itu kan pakai Rugos. Oh. Kebayang nggak? Rugos 11 Niko N. Itu Bapak menjadi saksi ya pada zaman itu ya, Pak ya? Lalu di shoot pakai kamera, nanti pakai chroma key, nanti itu diganti chroma key-nya di superimpose ke badan kita di videonya. Makanya namanya Niko. Sulit kan sekarang ketik di komputer keluar nama Niko. Pastinya memang perjalanan yang tidak sebentar ya, 30 tahun ya, Pak ya. Iya. Itu kalau ibarat manusia itu udah dewasa ya. Nah, apalagi tadi itu ya, itu baru sedikit cerita sulitnya yang dulunya harus diukir dan harus teliti, sekarang cukup diketik saja tapi ya, Pak ya. Nah, saya sedikit penasaran ya, Pak Joni. Mengawali di TVRI Lampung, dulu kantornya memang sudah di wilayah WIHWI Lampung Selatan kah atau bagaimana? Dulu di WIHWI. Kami ingat betul ini, kalau ke TVRI butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Oke, tadi sempat saya singgung nih sama beberapa narasumber sebelumnya. Iya. Versi Pak Joni perjuangannya seperti apa? Saya masuk 93, Pak Hasan sebelum saya dia honor dulu di sini. Tapi Pak Hasan rumahnya dekat kantor. Saya kan di Sukarame. Sukarame? Iya, di Sukarame. Dekat juga, tetapi melalui jalan yang jelek. Nah, itu dia. Yang katanya kalau hujan becek ya, Pak ya. Gimana tuh, Pak? Kebayang nggak lumpurnya setinggi-tinggi ini. Oke. Kalau kita naik motor, udah nyampe di sini, di belakang udah kotor lagi. Jadi harus bawa baju double atau kita perlu pakai jas hujan ya. Lalu itu sempat menjalani rutinitas seperti itu, Pak? Ya seperti itu, rutinitas seperti itu. Kalau lagi jalan musim kering enak, tapi kalau musim hujan lumpurnya tebal-tebal. Kata orang zaman sekarang jalan di Lampung jelek, lebih jelek dulu. Berarti artinya pemerintah sebegitu sudah melakukan yang terbaik ya, Yang Pak, terbaik sampai saat ini ya. Saya sudah baik, jalan-jalan udah bagus, sekitar kita juga udah bagus kan, tidak sejelek apa yang disampaikan itu. Apa yang disampaikan dan juga dijalani oleh Pak Kepsta ya. Nah, Pak, kemudian dari teknik pada tahun 93, kiprah karir seorang Pak Joni seperti apa? Saya 93 masuk, kemudian tahun 2095 saya disekolahkan di Jogja di MMTC, sekarang Sekolah Tinggi Multimedia. Kebetulan jurusan yang memang saya idam-idamkan menjadi reporter. Saya sekolah di jurnalistik, diploma satunya Rebrisat, reportase berita dan peristiwa aktual. Keren kan namanya? Luar biasa zaman itu ya, Pak ya? Itu. Jadi kita harus bisa melakukan reportase, kita harus membuat berita dan peristiwa aktual. Dan itu target di semester diploma 1. Kemudian karena di MMTC zaman dulu itu harus pulang. Ya pulang, kita harus bekerja dulu, nanti diploma 2 nanti kita lanjut lagi. Jadi rentan waktunya cukup, saya udah bekerja, saya udah ini disekolahkan lagi ke diploma 2. Oke, berarti itu rentang karir dari 95 lanjut ke diploma 2 itu masih di TVRI Lampung? Masih di TVRI Lampung. Oke, diploma 2 lanjut kemana, Pak? Ya, setelah saya pulang, tidak lagi di teknik. Sebelum di teknik kan biasa kita nanya kabel, namanya anak baru. Sabar, ini fun fact nih ya, Sobat Apis mana nih? Sob, seorang Pak Joni, Kepala Stasiun TVRI Lampung, pada masa itu ngangkatin kabel juga, Pak? Iya. Jadi janganlah untuk berjuang ya. Ini sebuah cerita yang perlu Sobat Apis tahu ya, nggak mudah berarti apa ya perjalanan itu. Iya. Jadi waktu apalagi zaman itu tadi aku dengar dari Pak Hasan ya, Pak ya, pakai kamera itu 25 kilo. Iya. Ngejar-ngejar kabel yang pada zaman itu pastinya lebih sulit daripada sekarang ya, Pak ya. Dan sampai tadi lanjut pendidikan dan diploma 2 tadi di mana, Pak?
Diploma 2 tetap di tempat yang sama, Oke. di Sekolah Multimedia di jurnalistik siaran. Jurnalistik siaran di sana di Jogja. Selesai saya kembali ke Lampung, mengabdi lagi sebagai reporter. Setelah saya pulang diploma 1 sudah jadi reporter. Sudah agak keren kan reporter, Betul. kayak gitu kan. Relasi banyak, hubungan kita dengan Stakeholder, dengan narasumber, dengan ya sumber-sumber berita yang kita punya. Alhamdulillah banyak teman, banyak relasi. Oke. Jadi selesai diploma 2 masih lanjut reporter sampai dengan Reporter. Tahun 2013, 2023, 2003. 2003. 10 tahun kemudian saya sejak diterima di TVRI, saya diangkat jadi kepala seksi. Butuh 10 tahun jadi kepala Berapa pas? seksi. 10 tahun. Berarti di tahun 2013. 2003. Oh, 2003 pas. Iya. Oke, kepala seksi. Kepala TVRI. seksi berita. Berita. Iya. Oke. 2002 kepala seksi berita, waktu itu kita sudah ke Perjan ya. Tapi kita nggak melalui Perum, langsung ke Perjan, kemudian beralih ke Persero. Oke. TVRI sempat jadi titik. Sempat sedikit mendengar dari Mbak Minda itu saya. Tapi ini Pak, di 2003 sebagai kepala seksi berita artinya perjalanan juga hal yang tidak mudah ya Pak ya. Iya. Dengan apa-apa yang terbatas. Apalagi kita mendengar tadi dari beberapa narasumber sebelumnya, SDM terbatas. Pak lu minta gua ada, pokoknya harus serba bisa gitu ya Pak. Mengalami Pak? Iya, Pengalaman mengalami. itu. Dulu itu orang di nasional, di pusat, daerah-daerah itu nggak mau ke Lampung. Kenapa? Ya Bapak tahu. Pertama, uang nggak ada. Mm-mm. Zaman itu zaman krisis, ketika Depen dibubarkan, TVRI tidak diberi anggaran, mau hidup-hidup, nggak mau ya sudah gitu. Hanya kita berjuang sendiri, hanya dikasih gaji saja. Untuk operasional tidak ada. Oke. Saya ditunjuk sebagai kepala seksi berita, diharapkan karena memang dari daerah dan sudah mengabdi dan mengenal 10 tahun di Provinsi Lampung, berharap oleh kepala stasiun dapat menghidupkan TVRI. Penuh harapan. Penuh pada saat harapan itu dari ya. Basim untuk menghidupkan TVRI. Saya bilang, kenapa saya? Saya kan masih junior, masih banyak yang senior-senior. Gitu. Tapi Pak Haryadi, kepala senior pada saat itu, kamu lebih cocok karena kamu banyak relasi, banyak hubungan, diharapkan bisa menghidupi TVRI melalui penerimaan dari luar. Oh, luar Dulu kan biasa. masih Betul. jasa non siaran, belum TNBP seperti sekarang. Ya alhamdulillah kita waktu itu kertas saja nggak bisa beli. Zaman 2003-an itu ya Pak ya? Ya 2000 sampai 2003 sampai dengan 2005 itu kita nggak bisa beli. Kemudian kalau mau berangkat naik mobil urunan. Urunan uang pribadi Pak. Iya urunan beli bensin. Wow. Ini mungkin sobat Tapis nggak tahu ya, atau mungkin baru tahu nih dari seorang kepala stasiun. Lalu Pak apa lagi Pak? Urunan beli bensin. Tapi yang kita harapkan di situ kan ada kerjasama nanti kita sebagian untuk dikelola oleh TVRI, ya kan, dikelola oleh TVRI. Nah saya kepala seksi berita waktu itu ditetapkan oleh kepala stasiun, satu berita itu nilainya 150.000 Pada saat itu. Kalau berita-berita yang sifatnya seremoni pelantikan, itu pokoknya yang mengandung advertorial, seperti yang ada nilai-nilai advertorialnya dikenakan BP biaya produksi istilahnya itu 150.000 dan juga yang lain. Alhamdulillah yang kita lakukan, teman-teman diberi penyadaran, kita mau terus atau stop. Pada tahun itu ya Pak ya? Berhenti atau lanjut kan? Karena didasari banyak kerja ikhlas ya. Kerja ikhlas dan terpaksa ya. Lalu bagaimana? Kalau keputusannya? pertimbangannya, kalau kita stop nggak bersiaran, kita nggak dapat apa-apa. Satu itu, lalu? Ya, kalau kita bersiaran, kemungkinan dapat juga bisa ada. Gitu. Pertama. Tapi dengan keadaan seperti ini. Gitu Iya, dengan keadaan seperti ini, hanya kita survive, cari kerjasama, sampaikan kepada mitra. Nanti ada yang dibayar ke kantor 150.000, nanti untuk transportasi nanti dikelola oleh kru gitu. Karena kantor tidak menjamin yang transportasi tadi. Oke. Jadi transportasi dikelola oleh kru. Kru dapat juga uang transportasi, kantor dapat
jasa produksi. Nah dari kantor yang uang yang dikumpulkan tadi zaman 2003 itu lumayan, cuma dapat sekitar 35 juta sebulan, tapi itu bisa membayar kantor ini. Aja beli. Sebentar Pak, berarti pada saat itu bukan bahasanya ya, bukan malah nyarinya keuntungan ya, bukan nyarinya kita kepuasan diri sendiri ya, tapi kita bekerja memang kerja ikhlas dan benar amanat yang disampaikan untuk membenahi pada saat itu dilaksanakan ya Pak. Dilaksanakan. Jadi satu bulan itu sekitar dapat 35 juta uang di store ke keuangan. Nah keuangan mengelola misalnya untuk bayar listrik, Masya Allah. Jadi pelan-pelan dari yang nggak bisa beli kertas itu ternyata beneran ya, bisa ada inventaris ya Pak. Iya. Stok kertas ada ya Pak ya. Pita mesin tik. Kan harus banyak beli tuh. Iya, kan nggak mau pakai mesin tik. Tok iya betul Pak. Lalu tebal intinya lapisan itu kan tebal. Satu berita itu kan tiga rangkap. Semua pakai karbon. Ya kan pakai karbon terus kita mesin tik tuh. Jadi Bang Abo itu stok juga ya Pak ya. Juga ada kita siapkan. Oke, jadi melalui dana-dana tersebut ya. Pita kaset. Jadi kalau mau direntetin banyak kayaknya Pak ya. Ya sebenarnya kalau kita pakai akal pikiran dan hitungan jari tidak masuk ya Pak ya. Tapi karena kita ikhlas dan yakin ya Pak pada saat itu. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Berjalan dan berbuah hasil. Oke. Nah sedikit saya tanya nih. Di tahun 2003-an sampai terus selanjutnya di posisi kepala seksi berita, langkah selanjutnya nih sebelum menempati posisi saat ini. Iya. Kemudian setelah saya pulang diploma 2, saya melanjutkan lagi S1 di UTB. Kemudian kita kerjasama dengan UBL, saya merintis kerjasama dengan Universitas Bandar Lampung. Hampir mungkin 50% pegawai TVRI alhamdulillah mengenyam pendidikan di Universitas Bandar Lampung. Melalui program kerjasama. Dulu kan boleh barter, nah sekarang nggak boleh lagi. Lebih tepatnya belum bisa ya Pak. Karena saya yakin masih terselip ada harapan ya. Ya nggak bisa. Dulu kan bisa barter. Nah, kita sekolah di UBL, nanti kita bisa mempromosikan UBL. Tapi resmi yang dulu. Kalau sekarang kan nggak bisa, harus value to value, nilainya misalnya kita kuliah nilainya berapa, nanti bayar. Nggak bisa lagi. Baik. Sekarang alhamdulillah teman-teman di TVRI Stasiun Lampung ini paling banyak sarjana dibandingkan stasiun lain. Dulu rata-rata kan sebuah pencapaian ya Pak ya? Iya. Saya merintis kerjasama dengan Pak Yusuf Barsman waktu itu. Saya bilang, bisa nggak saya sekolah? Pak Yusuf Barsman bilang dilembagakan. Kemudian saya sampaikan ke Pak Kepsa bilang, oke, tapi jangan sendiri, tapi semua, hanya semua teman-teman kuliah di UBL. Tahun berapa itu Pak? Antara 2009 ya, 2009. Waduh, ini buah manis perjuangan ya Pak ya. Tidak menyangka, artinya ketika modal yakin dan juga lagi-lagi lobby yang baik ya Pak ya. Karena basicnya reporter loh. Jangan main-main teknik lobby sama reporter sama presenter ya. Tapi sekarang kok saya terbiasa. Sampai saya jadi Kepsa pun narik kabel juga kan. Sampai teman-teman diingat, Pak, jangan lagi Pak jadi karena sering kebiasaan. Karena mungkin ini ya Sobat Habis ya, memori itu memang bakal tetap ada. Nah, lanjut Pak, dari tahun 2011-an menyelesaikan pendidikan. 2008 sempat saya di program. Sempat di program 2008 itu ya. Beberapa program juga kita, bahkan saya bisa memproduksi terbaik 3 untuk film anak Perahu Bintang. Pada tahun 2008 tersebut? Ya, 2011 kalau salah. 2011 itu untuk juara 3 Gatra Kencana se-Indonesia, TVRI se-Indonesia. Wah, ini semua pencapaian ya dari merintis nih. Kalau mau dikilas balik ya, ingat dari dapat Gatra Kencana zaman dulu beli kertas nggak ada duitnya. Tidak menyangka ya Pak apresiasi seperti itu ya. Tapi agak aneh. Kenapa tuh? Kalau saya kan sekolahnya jurnalistik, reportase berita, rebrisat, kemudian jurnalistik siaran, gitu ya. Kemudian S1 saya komunikasi, kemudian S2 SDM. Sekolahnya lebih banyak jurnalistik, tetapi dapat penghargaannya di artistik. Film zaman itu Pak. Saya bilang,
film. Ternyata orang-orang berita, orang-orang jurnalistik karena mungkin feelingnya tentang news, tentang kondisi sosial pada saat itu agak lumayan, karena kita angkat itu Perahu Bintang, bagaimana kondisi sosial anak-anak yang ada di Pulau Pasaran, mau sekolah nggak ada tumpangan naik perahu, katanya perahunya pecah, nggak bisa sekolah, tapi atas kegigihannya banyak yang sumpah. Wow, ini memori yang mungkin tidak terlupakan ya Pak, karena memang basicnya adalah reporter, bagaimana menuangkan, ya tadi menjual nilai mahal ya dari sebuah berita dikemas menjadi film ya. Artistiknya jadi dapat apresiasi ya. Penulis naskahnya saya sendiri, otodidak. Semua dirangkap. Iya, penulis naskah, sutradara, itu pengarah acara. Tapi alhamdulillah berbuah hasil ya Pak ya. Sampai akhirnya di tahun-tahun selanjutnya bagaimana perjalanan? Sempat meninggalkan Lampung? Sempat. 2013 saya ditugaskan ke Mamuju. Tahu lo Mamuju? Mamuju ya Pak ya. Sobat Tapis tahu di mana Mamuju? Jauh ya. Mamuju itu ibu kota Sulawesi Barat. Sulawesi ya Pak ya. Ketika saya ditugaskan ke Mamuju, katanya Mamuju Sulawesi Barat, saya lihat di peta. Belum pernah tapi ya. Belum pernah. Lihat peta. Ternyata ke Sulawesi Selatan, ke Makassar. Dari Makassar kalau nggak ada pesawat kita harus naik bis 10 jam loh ke Mamuju itu. Oke, jadi sempat ada rasa bukan bahagia ya Pak malah ya Pak ya. Rasa takut juga ya Pak, masih berat meninggalkan Lampung ya? Iya, saya tuh ada kegamangan apakah saya tolak, karena secara ini saya udah oke kan di Lampung, nggak ada masalah, saya di sini karir nggak ada masalah. Tapi kalau saya tolak, saya selesai, karir saya kan selesai. Oke. Hampir mungkin 90% teman-teman di Lampung, juga keluarga, hanya 10% yang support. Udah, yang penting lu pengalaman yang ini. Tapi yang hampir 90% ngapain jauh-jauh, di sini lu bisa hidup. Lu jadi reporter saja masih bisa kan kayak gitu. Teman banyak, relasi banyak di sini kayak gitu. Akhirnya memutuskan berangkat. Hanya berangkat dengan ke Mamuju. Sampai di sana, tau nggak? Bagaimana silakan Pak? Jauh, dari api, dari ekspektasi itu luar biasa ya, namanya dipromosi kan. Rumah dinas nggak ada. Pada saat itu. Lalu, terus stasiun baru. Oke. Terus studionya belum ada peredam. Karyawannya hanya segelintir. Berarti ini maaf ya sobat ya, berarti Bapak dikasih tugas pada saat itu yang memulai kembali dari nol Pak. Membangun yang sudah berhasil ya, artinya begitu amanat yang luar biasa ya Pak ya. Iya. Ketika mendapatkan amanat tersebut. Iya, tapi alhamdulillah teman-teman di Mamuju sangat luar biasa support. Saya betah. Bertahan berapa tahun Pak di sana? 3,5 tahun. 3,5 tahun untuk orang yang baru pertama kali dan menetap, itu tidak benar ya Pak ya? Iya, 3,5 tahun. Nah dari situ kita merintis, kita bersama teman-teman melakukan pembinaan. Masih baru semua. Pembinaan lagi dengan basic saya ngajar di jurnalistik, ngajar di tentang berita. Basic saya ngajar, sebelumnya saya ngajar di UIN, di UBL yang ngajar di sini. Saya ajar teman-teman, saya memberikan ini cara menulis berita, cara menyusun program seperti itu. Nah dari situ hanya mulai berkembang, orang tahu ternyata ada TVRI Sulawesi Barat. Gitu. Wah, luar biasa. Dan akhirnya pada tahun berapa Pak diangkat menjadi kepala stasiun TVRI Lampung? Kemudian 2016 kemudian ke Bangka Belitung dulu. Oh, sempat di Bangka Belitung. Di TPC yang sama dan kondisinya diamankan memulai kembali ya Pak. Ya, kemudian 2019 ke Sumatera Barat. Bagus, Sumatera Barat dulu kelas A. Oke. Ya, kemudian turun menjadi kelas B, saya masuk kelas B, sekarang udah naik lagi kelas A. Alhamdulillah. Saya di Sumatera Barat lebih kurang 11 bulan di sana. Hampir setahun ya Pak? Iya, hampir 1 tahun di sana. Sama karena di Sumatera Barat itu kan tipe A asalnya. Jadi kepala seksi itu tidak operasional. Kalau kita di tipe B atau C itu kepala seksi bisa jadi produser, bisa jadi pengarah acara, bisa jadi. Kalau tipe A
ngebosi. Memang sudah peraturannya seperti itu ya Pak ya. udah. Jadi kita memanage betul-betul jadi bosnya program dan PU dan memanage teman nggak lagi terlibat operasional produksi maupun siaran. Jadi kita membina saja teman-teman yang ada, menyusun jadwal semua ini. Nah, saya lakukan di samping membina itu karena zaman dulu itu kepala seksi program dan pengembangan usaha. Oke. Jadi saya di samping itu juga saya kembangkan kerjasama dengan mitra-mitra yang ada di Sumatera Barat. Oke. Tur dari kabupaten ke kabupaten selama 11 bulan itu. Alhamdulillah penerimaan PNBP kita juga bagus. Wah. Tapi artinya ini ya, kalau sedikit saya ambil kesimpulan sebuah perjalanan yang kalau kita conclusion ya Pak ya, dari seorang Pak John memulai dari reporter, menjalin relasi sampai menempuh pendidikan, artinya itu ada korelasi ya Pak. Ya, nilai-nilai yang ketika mendapat amanat berhasil, leadership ada, lalu tadi jalin relasi biasa, ditempatin di mana dan alhamdulillah ada aja hasilnya. Dan kembali memutuskan alhamdulillah mendapat amanat di tahun berapa Pak Provinsi Lampung? Ya, kemudian 2000 karena 11 bulan 2020 saya ditugaskan Kembali ke Jakarta dulu. Oh, sempat di Jakarta. Iya, Baik, di Pak. program di kepala bidang program di Jakarta dulu istilahnya JM program, kerennya JM program. Oke. Istilah jabatan itu kepala bidang program nasional. Itu jabatan yang paling bergengsi di pusat lah ya. Sebuah apresiasi bagi Ya, Bapak ya pada apresiasi saat itu ya. Karena saya nggak tahu apa penilaiannya direksi, penilaian dewas, padahal senior banyak di kelas kabit tipe A kan kita banyak juga ada ya Sumatera di Jawa juga ada, semua Jawa itu kan udah tipe A. Kalau di Sumatera kan ada Sumatera Selatan, ada Sumatera Utara, ada Aceh. Kenapa dipilih dari Sumatera Barat dari tipe B kan? Pada saat itu ya kan ya. Saya tanya kenapa? Karena yang memungkinkan memenuhi syarat ya cuma Pada saat itu ada. dan dilihat dari perjalanan track record. Nah, itu ya. Karena mungkin yang lagi-lagi saya simpulkan Sobat Tapis ya, kerja ikhlas pasti akan berbuah manis pada saatnya ya Pak ya. Sampai saat ini Pak Joni masih alhamdulillah diberikan kesehatan, kekuatan, dan satu ya, di Sobat Tapis harus tahu, beliau kepala stasiun yang saya lihat sosoknya sangat humble. Kalau Bapak ataupun Ibu serta Sobat Tapis di rumah nih, kalau mampir ke TVRI Lampung, jangan nyari beliau di ruangan aja. Di mana tempat beliau ada. Seluruh karyawan dan juga keluarga TVRI Lampung merasakan kehangatan sosok Pak Herli Marzoni. Iya. Dan juga Pak di TVRI Lampung besar harapan pastinya untuk terus memajukan dan mengembangkan. Iya. Kemudian setelah jadi kabit ya, 9 bulan 10 hari kayak orang lahiran ya. 19 10 hari tuh ya Pak ya. Iya. Jadi kepala bidang program nasional ya 9 bulan 10 hari. Nah kebetulan direksi cari Kepsa, jadi ya buka Kepsa. Kemudian saya sampaikan ke Pak kepala bidang ke Pak Direktur Program Pak Pipit. Gimana kalau saya ke daerah, terjadi apa, terjadi ke kabit, terjadi apa kan, karena tantangan pusat luar biasa. Udah, gue jadi Kepsa. Wah, yang benar. Gak nyangka dong ya Pak ya. Saat itu. Saya bilang saya siap, saya bilang kayak gitu. Hanya di rapat di BOD, terpilih ada ke Lampung. Nah, Lampung ini bukannya suatu hal yang kebetulan, tapi mungkin dari kehendak Allah juga. Tadinya ancur-ancurnya gembar-gembor ke Jambi gitu Sempat kan. gitu ya, Jambi juga sudah teman-teman di Jambi. Wah, selamat, nanti kita bisa kerjasama, kita bisa bangun Jambi. Ya, siap, makasih gitu. Udah ada ya Pak ya. Selir-selir seperti itu ya Pak ya. Awal-awalnya bukan Jambi, awalnya ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi. Saya bilang saya siap ditempatkan di sana saja. Sudah ada keyakinan pada saat itu. Udah begitu SK keluar, katanya di Lampung teman-teman. Saya dengar cerita, sujud syukur saya pulang lagi ke Lampung. Saya juga sujud syukur bisa pulang ke Lampung, kayaknya pulang ke daerah sendiri. Oke, berarti besar harapan untuk terus memajukan TVRI Stasiun Lampung untuk Sobat Tapis dan juga pemirsa yang pastinya sahabat setia dan juga pemirsa setia dari TVRI Lampung. Saya memohon sama Pak Kepsta doa harapan dengan persembahan dari kami untuk Pak Kepsta.
ulang tahun TVRI Lampung. Ya, terima Silakan, kasih. Bapak. Terima kasih. Boleh cerita sedikit lagi nggak? Silakan sedikit, Pak. Alhamdulillah lebih kurang 2 tahun 3 bulan ya. Saya di Lampung. Terima kasih kepada teman-teman yang ada di Lampung, di TVRI Stasiun Lampung dan stakeholder yang ada di Provinsi Lampung, termasuk Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan juga mitra-mitra yang ada atas support semua dari kita. Lampung seperti saat ini kita sudah layak menjadi kelas A. Alhamdulillah. Tinggal proses administrasi dan persetujuan Kementerian PAN-RB, dan mudah-mudahan kita dalam waktu dekat studio kita akan dibangun oleh Pak Gubernur. Amin. Selesai tahun 2000 ini, selesai gedungnya. 2024 sudah bisa kita operasionalkan studio itu. Amin. Ya, alhamdulillah. Dan kita juga perluasan pemancar juga tahun ini. Kita di Wonosobo kita perbaiki untuk jadi digital. Tahun depan di Padang Cermin dan di Krui kita juga perluasan jaringan kita. Wah. Semua. Dan perbaikan-perbaikan yang kita lakukan terus kolaborasi semua. Jalan di sekitar kantor sudah bagus, gedung sudah mentereng, dan cat-cat yang bermerek lagi. Luar biasa itu. Infrastruktur dan juga fasilitas TVRI Lampung ini lengkap sekali. Sobat, tapi saya belum mampir main ke sini. Artinya TVRI Lampung hadir semakin dekat untuk masyarakat. Doanya Pak spesial di hari ulang tahun ke-32? Kami berharap berdoa semoga TVRI Stasiun Lampung semakin maju, semakin dicintai masyarakat Lampung. Amin. Semakin memberikan manfaat kepada masyarakat Lampung. Amin. Terutama pada UMKM, pelaku UMKM kita, pariwisata, dan petani-petani kita yang ada di daerah dan juga pada masyarakat lainnya. Karena TVRI adalah milik publik, jadi milik semua masyarakat Indonesia termasuk yang di Lampung. Oleh karena itu kami mengabdi untuk kepentingan publik. Oke, amin Allahumma amin senantiasa pastinya. Pak Mas Joni sehat selalu. Kita semua juga senantiasa diberikan kesehatan dan semangat, dan pastinya doakan TVRI Lampung selalu hadir hangat ada di tengah masyarakat. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih Pak Joni sudah hadir ya di podcast spesial hari ulang tahun TVRI Lampung ke-32 ini. Dan pasti Sobat Tapis, saya mau pamit undur diri dulu. Pak Joni ingin melanjutkan tugasnya kembali. Terima kasih. Siapa? Dan pasti jangan lupa untuk terus saksikan episode podcast berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Joni ya Pak.